Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Ketika sekelompok pedagang manusia mengunci pintu dan keluar, Xiao Shitou, yang selama ini tidak menonjolkan diri di antara kerumunan, berdiri, berjalan ke tempat San Yao yang digantung, mengangkat tangannya dan menopang telapak kakinya. Dengan cara ini, tekanan pada tangan San Yao yang jauh lebih sedikit. Dia menundukkan kepalanya dan menatap anak laki-laki kurus di kakinya. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun dan bertubuh kecil, tetapi wajahnya memerah dan berusaha menopang berat badannya. San Yao yang sangat tersentuh dan berkata kepadanya, "Terima kasih, kamu tidak dapat mendukung saya. Jangan sia-siakan usahamu, kamu berhasil memecahkan jendela, dan semua orang mendapat manfaatnya. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menanggung hukumannya sendiri. Itu terlalu tidak adil. Tidak masalah, aku akan melakukan yang terbaik, dan aku yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita segera. Mari kita bertahan bersama." Tubuh Shitou kecil telah diberi nutrisi oleh air batu roh selama 2 tahun. Meskipun ukurannya kecil, ia lebih kuat dari anak-anak biasa. Pria kecil gemuk itu menyeka hidung dan air matanya, berdiri, mendekati Xiao Shitou, mengacungkannya, dan berkata, "Kalian semua baik-baik saja. Saya, Liu Xiaohu, mengagumi orang-orang yang paling setia. Saya di sini untuk membantu Anda juga." Dia setengah kepala lebih tinggi dari batu kecil dan bisa menyentuh kaki San Yaoyang tanpa mengangkat tangannya. Dia mengambil kaki San Yaoyang dari tangan Xiao Shitou dan meletakkannya di atas kepalanya untuk menopangnya. Dia menopang kaki San Yaoyang dengan satu tangan dan menyentuh perutnya yang keroncongan dengan tangan lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jika aku kenyang, aku bisa menghidupinya sendirian. Sekarang aku sangat lapar, hatiku panik, dan kakiku lemah." Pengecut yang mengungkap San Yaoyang melihat ada orang yang membantunya. Jadi dia berteriak dengan suara rendah, "Dia membuat semua orang lapar, dan kamu tetap pergi membantunya. Apakah kamu tidak takut mengganggu orang-orang itu dan dipukuli bersamanya?" Ketika Xiao Shitou melihat yang lain memandang pengecut itu dengan jijik, dia mengipasi apinya dan berkata, "Jika kamu tidak begitu panik, bagaimana kamu bisa menarik perhatian orang jahat itu? Jika kamu tidak mengungkapnya, mungkin jendelanya sudah dibuka sekarang dan semua orang akan melarikan diri bersama. Itu semua salahmu karena merusak kebaikan semua orang." Gadis kecil yang lebih tua meludahi si pengecut dan berkata, "Wang Xiaonian, kamu pengecut. Kamu lebih mungkin gagal daripada sukses. Tahukah kamu bahwa setelah malam ini, kami akan dijual ke tempat kotor? Harapan terakhir kami untuk melarikan diri telah dirusak olehmu. Kenapa kamu tidak mati?" Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Saya tidak tahu siapa yang memimpin. Lebih dari selusin anak laki-laki bergegas mendekat dan meninju serta menendang si pengecut. Pria itu mengeluarkan jeritan yang menggemparkan, berharap untuk datang dan menyelamatkannya. Saat Wang Xiaonian berteriak, Shitou kecil dan gendut menyapa San Yaoyang, segera melepaskan kakinya, dan menemukan sudut untuk berjongkok. Monyet itu mendengar suara berisik di sebelah, dan dengan tidak sabar datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat Wang Xiaonian dikepung, dia menyombongkan diri. "Berhati-hatilah saat bertarung. Jangan pukul siapapun sampai mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, dia menepuk pantatnya dan pergi. Wang Xiaonian awalnya berpikir bahwa orang-orang itu akan membantunya karena kemampuannya dalam mengungkap masalah tersebut. Siapa yang tahu bahwa orang-orang bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia hanya bisa memegangi kepalanya dan melolong putus asa saat masa menendang dan meninjunya. Little Fatty dan Little Stone terus membantu San Yaoyang menopang berat badannya. Ada 2 anak laki-laki yang lebih tinggi. Melihat butiran keringat di dahi Little Fatty dan Shitou, mereka bergegas untuk menggantikannya. Pikiran anak relatif sederhana dan lucu, dan ia tetap dapat mempertahankan sisi baik dan kesetiaannya dalam situasi sulit. Dari waktu ke waktu, Xiao Shitou menoleh untuk mendengarkan suara, dan sering melirik ke celah pintu. Orang-orang di sebelah sudah makan, minum, dan istirahat sebentar. Kebanyakan dari mereka keluar mencari barang lagi, hanya menyisakan 2 atau 3 orang yang menjaganya. Di antara 2 atau 3 orang itu ada monyet. Dia berkata kepada 2 orang lainnya, "Pintunya terkunci. Bajingan-bajingan itu tidak bisa keluar. Sangat tidak nyaman berdiri di depan pintu dalam cuaca dingin. Bagaimana kalau saudara-saudara kita pergi ke rumah sebelah untuk mencari uang?" Bagaimana 2 orang lainnya bisa tidak setuju? Setengah jam kemudian, 3 orang yang sedang bersenang-senang bermain uang di sebelah melihat seekor anjing serigala hitam kecil masuk kembali dari lubang anjing di rumput, diikuti oleh seekor anak anjing putih. Kedua anak kecil itu berjingkat ke ruangan tempat barang disimpan, dan dengan hati-hati masuk melalui celah pintu. "Xiao Hei, Xiao Bai. Kamu akhirnya sampai di sini." Saat Xiao Shitou melihat Xiao Hei membawa Xiao Bai, dia tahu dia telah diselamatkan. Dia tidak ragu dengan saudara perempuan kedua. Selama saudari kedua mengetahuinya, dia pasti bisa menyelamatkan mereka. San Yaoyang, yang tergantung di balok, sangat gembira saat melihat kedua anak anjing itu. Dia berbisik, "Yubo, apakah ini anjingmu?"
Cepat sobek pakaianmu dan tulis catatan untuk diteruskan oleh anjing-anjing itu. Aku baru saja mengamatinya dengan cermat. Setidaknya ada 15 atau 6 orang dalam kelompok ini. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa dan kejam. Beritahu keluargamu untuk melapor kepada pemerintah dan membawa lebih banyak pejabat pemerintah ke sini. Tidak, ini waktunya bagi pemerintah untuk berlibur. Anda meminta keluarga Anda pergi ke pengawal Tianjin untuk mencari Komandan San dan memberitahunya bahwa putranya telah diculik dan memintanya untuk membawa perwira dan tentara untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, Xiao Shito meliriknya dengan heran dan berkata, San Yaoyang, ternyata kamu adalah anak dari keluarga komandan. Kenapa kamu tidak membawa lebih banyak penjaga saat kamu keluar? San Yaoyang tersenyum pahit dan berkata siapa yang mengira pergi berbelanja bisa menimbulkan masalah? Saya tahu akan sulit untuk membeli uang. Xiao Shito mengeluarkan sapu tangan dari tangannya, melihat jarinya, dan ingin menggigitnya. Pria gemuk kecil di sebelahnya mengingatkannya, apakah kamu bodoh? Daripada menggunakan darah orang lain, gunakan darahmu sendiri. Melihat ke arah mulutnya, Wang Xiaonian dipukuli hingga hidungnya mulai berdarah, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ketika batu kecil itu lewat, si pengecut begitu ketakutan hingga dia memegangi kepalanya dan berteriak, jangan pukul aku. Aku tidak berani memukulku lagi, jangan lagi. Xiao Shito menahan rasa mualnya, mencelupkan tangannya ke dalam darah pria itu, dan menuliskan apa yang baru saja dikatakan San Yaoyang di sapu tangannya. Lalu dia mengikatkan sapu tangan di leher Xiao Bai. Dalam hatinya, Xiao Bai jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan Xiao Hei. Xiao Bai sedikit jijik dengan bau darah di sapu tangan, tapi dia tahu itu masalah serius dan menahannya dengan seringai di wajahnya. Xiao Bai berkomunikasi dengan Xiao Hei dan meminta Xiao Hei untuk berjaga di rumput. Dia kembali dengan cara yang sama dan mendatangi Lian Hua dan Xiao Lian yang berjaga tidak jauh di luar dengan sapu tangan. Lian Hua melihatnya dan berkata kepada Xiao Lian, kamu bawa Xiao Bai untuk menemukan kakak laki-lakinya dulu. Lalu kamu pergi ke Yamen dan pos jaga secara terpisah, dan minta mereka mengirim orang untuk menyelamatkan anak-anak malang itu secepat mungkin. Xiao Lian mengangguk dan bertanya dengan cemas, bagaimana denganmu? Yu Lian Hua berkata, saya akan berjaga di sini untuk mencegah para penyelundup memperhatikan dan mengusir orang-orang. Xiao Lian meliriknya dengan cemas dan berkata, bagaimana kalau aku tinggal di sini dan kamu mencari kakak laki-laki? Berhenti merengek. Lakukan saja apa yang aku katakan dan temukan seseorang secepatnya. Tekad di mata Yu Lian Hua tidak tergoyahkan. Yu Xiaolian tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia mengikuti Xiao Bai untuk menemukan kakak laki-lakinya. Dengan bantuan Xiao Bai, Xiao Lian segera bertemu kembali dengan Yu Hang dan menjelaskan situasinya. Yu Hang meminta Xiao Lian pergi ke Yamen untuk melaporkan kasus tersebut, dan dia pergi ke rumah Komandan San di Tanggu untuk melaporkan kasus tersebut. Karena dia tahu bahwa dia tidak mengetahui jalan menuju pusat kesehatan dan tidak memiliki alat transportasi. Sebaiknya dia memberitahu keluarga San dan membiarkan mereka menemukan cara untuk sampai ke sana lebih cepat. Saat ini, keluarga Komandan San sudah berada dalam kekacauan. Satu-satunya putra tercinta di keluarga itu menghilang, dan Nyonya San hampir pingsan. Bagaimanapun, istri komandanlah yang tetap tenang saat menghadapi bahaya. Dia segera mengirim orang ke pos penjagaan untuk memberitahu suaminya berita tersebut. Kota Tanggu hanya berjarak belasan mil dari pos jaga, dan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk bolak-balik dengan kuda cepat. Ketika Yu Hang menemukan keluarga San, Komandan San hendak memimpin tim perwira dan tentara ke jalan untuk mencari putranya. Sisi Yu Xiaolian juga berjalan lancar. Hakim Zhao lebih memperhatikan keluarga Yu karena hubungannya dengan Pangeran Yang. Begitu dia mendengar bahwa keluarga Yu dari desa Dongshanlah yang datang untuk melaporkan kejahatan tersebut, dia memanggilnya tanpa penundaan. Ketika Xiaolian memberitahunya tentang kasus ini, Hakim Zhao segera menanggapinya dengan serius. Anak-anak hilang di kota Tanggu tahun demi tahun, dan tahun ini ada banyak laporan. Ada lebih dari 20 anak, dan mereka sangat penting. Dia segera memanggil semua pejabat pemerintah di kantor pemerintah dan meminta Yu Xiaolian untuk memimpin. Dia secara pribadi memimpin pejabat pemerintah untuk menangkap para pedagang manusia yang telah melakukan kejahatan keji. Agak jauh dari gang, Yu Lianhua menghentikan kedua pihak yang datang untuk menyelamatkan Tuan Zhao, Komandan San. Kakakku mengatakan dalam surat bahwa hanya ada 3 orang yang tersisa untuk menjaga tempat itu, dan semua orang telah keluar. Pertarunganmu barusan pasti telah membuat beberapa gangster waspada. Jika kamu ingin menangkap semua gangster, kamu harus berpikir panjang dan keras. Dengan adanya Komandan San yang pandai, mereka dengan cepat merumuskan serangkaian rencana penangkapan. Dia pertama-tama meminta Hakim Zhao untuk berpatroli di jalan-jalan tanpa tujuan bersama pejabat pemerintahnya, dan dia sendiri juga memimpin anak buahnya untuk mencari anak laki-laki yang hilang tersebut, membuat para gangster berpikir bahwa para perwira dan tentara belum menemukan sarang mereka. Tunggu hingga para gangster mengendurkan kewaspadaan mereka dan kembali ke tempat di mana anak-anak ditahan, lalu memburu mereka semua. Namun, ada peran terpenting dalam hal ini, yang mengharuskan seorang anak berpura-pura ditangkap dan diam-diam memeriksa apakah semua gangster telah kembali. Ketika mereka memindahkan anak-anak tersebut,
Mereka memberi isyarat kepada petugas dan tentara yang menyergap di luar rumah sakit. Pada saat itu, baik orang maupun barang curian akan ditangkap, dan para gangster tidak punya pilihan selain ditangkap. Namun anak yang bertindak sebagai agen orang dalam ini bukannya tanpa bahaya. Jika gangster itu melompati tembok dengan tergesa-gesa, kemungkinan besar dia akan melukai orang ini. Setelah Komandan San selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Sister Lian Hua. Yu Hang buru-buru mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Aku pergi. Aku laki-laki dan aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri ketika dalam bahaya." Komandan San meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata usia dan bentuk tubuhmu akan membuat para gangster waspada. Kamu pasti seseorang yang membuat para gangster berpikir bahwa dia bukanlah ancaman agar dapat menyelesaikan tugas ini dengan lebih baik. Yu Lian Hua menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, sebaiknya aku pergi. Adikku, aku berlari lebih cepat dan memiliki kekuatan lebih darimu. Aku pergi." Yu Xiaolian sangat ingin melindungi adiknya. Dia tidak peduli dengan bahaya apapun dan sangat aktif mengatakan bahwa dia akan menjadi respons internal. Yu Lian Hua menatapnya dalam-dalam dan berkata kepada Komandan San itu dia. "Aku pergi." Komandan San mengungkapkan kepuasannya atas penampilan rapuh Lian Hua dan berkata, "Baiklah. Jika kamu pergi, kemungkinan besar kamu akan menimbulkan kecurigaan gangster lebih kecil daripada gadis kecil ini. Jangan khawatir, saya akan membiarkan penembak menyergap rumah-rumah terdekat. Semuanya akan dilakukan untuk melindungi Anda dan anak-anak lain dan mencoba memastikan bahwa Anda terluka. Namun, Anda juga tahu bahwa pemandangan akan sangat kacau pada saat itu, dan pedang tidak akan memiliki mata. Jika ya takut, kamu dapat memilih untuk tidak pergi." "Tidak. Aku pergi. Adikku masih menungguku untuk menyelamatkannya." Yu Lian Hua memikirkan noda darah di sapu tangan. Jika adik laki-lakinya terluka, dia memiliki cairan batu roh di tangannya, yang dapat menyembuhkan dia dan anak-anaknya tepat waktu. Komandan San menunjukkan ekspresi penghargaan di wajahnya, mengangguk dan berkata, "Benar saja. Dia sebaik seorang wanita. Dia anak yang baik." Setelah mengatur semuanya, Komandan San memimpin tim perwira dan tentara untuk mencari dengan cemas di pasar. Para pedagang yang bersembunyi di kegelapan mengamati pergerakan orang-orang ini. "Bos, saya mengetahui bahwa ini adalah petugas dan tentara dari pos penjagaan. Mereka mengatakan bahwa tuan muda dari keluarga komandan hilang. Jadi Komandan San secara pribadi memimpin petugas dan tentara untuk mencarinya. Ada juga orang dari Yamen. Seseorang melaporkan bahwa anak itu hilang, yang memberitahu hakim daerah, jadi ada patroli Yamen." Lau Wu masuk ke gang gelap, tempat Bos Yin sedang menunggu bersama seorang anak yang tidak sadarkan diri. Menyentuh simpul besar di wajahnya, Bos Yin berkata kepada Lau Wu, "Suruh saudara-saudara bertindak sesuai situasi. Jika tidak berhasil, kembalilah ke base camp dulu. Barangnya sudah banyak, jadi tidak perlu mengambil risiko ini." Lau Wu setuju. Melihat keluar gang lagi, dan berbaur dengan kerumunan dengan tangan terlipat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Komandan San membawa anak buahnya dan bolak-balik di pasar beberapa kali, kemudian meminta para perwira dan tentara untuk berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyelinap diam-diam di dekat rumah bobrok tempat anak-anak disimpan, dan melakukan penyergapan di atap, menunggu perintah untuk menyerang. Yu Lian Hua berteriak, "Ayah, Ibu," dan berjalan perlahan di jalan terpencil sambil menangis, berpura-pura menjadi seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Apa yang dia kenakan hari ini adalah mantel katun bekas yang terbuat dari katun biasa. Tidak ada tambalan, bersih dan menyegarkan. Saat orang tua membawa anaknya ke pasar, biasanya mereka membawakan pakaian terbaik di rumah dan memakaikannya agar terlihat bagus. Di mata para gangster, dia adalah keluarga kaya di desa tertentu. Dia datang ke kota bersama anak-anaknya untuk bermain, tetapi tersesat di tengah keramaian. Bagaimana bisa seorang gangster melepaskan kesempatan langka seperti itu? Segera dia menjadi sasaran salah satu gangster. Gangster ini terlihat cantik dan anggun dengan mengenakan gaun panjang. Jika matanya tidak mengembara dan memancarkan cahaya jahat dari waktu ke waktu, dia akan terlihat seperti siswa dari akademi. Dengan senyum lembut, dia berjalan ke arah Yu Lian Hua dan bertanya dengan lembut, "Gadis kecil, apakah kamu sudah terpisah dari keluargamu?" Yu Lian Hua mengedipkan mata merahnya, mengendus, meliriknya dengan pandangan sedikit mengecil, lalu menundukkan kepalanya, mengangguk cepat, dan menjawab dengan suara rendah, "Yah." Gangster yang lembut itu berkata dengan lembut, "Kamu berasal dari desa mana? Coba aku lihat apakah ada teman sekelasku yang berasal dari tempatmu. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Aku murid Akademi King Feng. Aku baru saja berlibur hari ini untuk membeli beberapa barang tahun baru." Yu Lian Hua berpura-pura lengah dan menyebutkan sebuah desa 7 atau 80 mil jauhnya dari kota. Ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Saudara Lilei dari desa kami sedang belajar di Akademi King Feng. Apakah Anda mengenalinya?" "Tentu saja aku mengenalinya." Melihat targetnya telah mengambil umpan, gangster itu buru-buru berkata, "Akan lebih baik jika kita memiliki seseorang yang kamu kenal di sekolah kita. Lilei berencana untuk kembali tahun depan. Bagaimana kalau kamu ikut ke sekolah bersamaku?"
Bagaimana kalau dia mengajakmu bersamanya ketika dia kembali besok? Tapi, aku ingin menemukan orang tuaku. Yu Lianhua menyeka sudut matanya dengan sapu tangan yang dicelupkan ke dalam jus jahe. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia menangis sedih. Satu-satunya keraguan di benak gangster itu telah hilang, dan dia diam-diam bersukacita atas keberuntungannya. Ia berpura-pura khawatir dan berkata ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di jalan ini. Meski gelap, kamu mungkin tidak bisa bertemu orang tuamu. Bagaimana kalau, ayo kita kembali dan menelepon kakakmu Lilei dan menemanimu mencari orang tuamu. Oke? Yu Lianhua dengan enggan mengangguk. Gangster itu memimpin, sesekali berbalik untuk mengucapkan satu atau dua kata penghiburan padanya. Lambat laun, arus orang menjadi semakin tipis, dan jalanan menjadi semakin terpencil. Yu Lianhua berpura-pura menyadari ada yang tidak beres, dan berkata dengan sedikit panik, kemana kamu akan membawaku? Sepertinya ini bukan jalan ke sekolah, bukan? Gangster itu memaksakan senyum dan berkata sekolah adalah tempat bagi siswa untuk belajar. Jadi tentu saja tidak mungkin berada di kota yang sibuk. Akademi King Feng akan segera tiba. Apakah Anda melihat gang di sana? Ada di gang itu. Yu Lianhua menggelengkan kepalanya dan hendak berjalan kembali. Berkata ketika kami keluar, ayahku berkata untuk tidak pergi dengan orang asing, terutama ke tempat-tempat dengan sedikit orang. Kakak, panggil kakak Lilei, aku akan menunggumu di sana. Ketika gangster itu melihat bahwa dia tidak jauh dari base camp dan tidak ada orang di dekatnya, dia menunjukkan wajah galak dan mencibir, sekarang bukan terserah kamu. Pergi, kalau tidak kamu yang akan menonton. Mata Yu Lianhua penuh ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dan dia hendak melarikan diri. Setelah berlari beberapa langkah, gangster itu menghalangi jalannya. Dia dengan tidak sabar meraih lengannya dan menutupi mulut dan hidung Yu Lianhua dengan sapu tangan kotor. Hati-hati, ada obat keringat di kerudung. Batu butian kecil mengingatkannya dalam pikirannya. Saat Yu Lianhua menutupinya dengan sapu tangan, dia menahan napas, merilekskan tubuhnya, dan jatuh dengan lembut. Untungnya, gangster itu menahan lengannya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus meminumnya sebagai denda. Gangster itu melihat sekeliling, meletakkan target suksesnya di bahunya, dan dengan cepat menghindar ke gang terdekat. Sebagian besar gang di kota kuno Tang terhubung satu sama lain. Dia segera mencapai base camp tempat anak-anak ditahan. Dengan hati-hati mengetuk sinyal di pintu, pintu segera terbuka dari dalam. Monyetlah yang membukakan pintu. Setelah dia membiarkan gangster sopan itu masuk, dia melihat ke belakang dan tidak menemukan apapun, jadi dia dengan hati-hati mengunci pintu. Sarjana, aku mendapatkannya untukmu. Aku mendapatkannya lagi. Hari ini kamu mendapat total 4 potong barang, yang paling banyak di antara saudara-saudara. Ketika kamu mendapatkan uang untuk barang itu, ingatlah untuk mentraktir saudara-saudara minum. Monyet menepuk bahu gangster lembut itu dengan rasa iri dan berkata sambil tersenyum. Cendekiawan terkekeh dan berkata jangan khawatir. Barang kali ini berkualitas bagus dan seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Kalau begitu saya akan mengajak Anda berpesta di restoran Zenshiu. Brilian. Menyegarkan. Cukup teman. Monyet berjalan di sampingnya dan berkata, ada pejabat dan pemuda di antara barang-barang itu. Angin di jalan relatif kencang, jadi beberapa saudara kembali lebih awal. Hanya Anda dan Bos Yin yang mendapatkan sesuatu. Sarjana juga mengangguk dan berkata jumlah barang kali ini hampir sama. Jadi lebih baik berhati-hati saat mengarungi kapal 10.000 tahun. Keputusan bos benar. Xiao Hei, yang bersembunyi di rerumputan, hampir melompat keluar. Apa yang terjadi? Pemilik Lianhua juga ditangkap? Apa yang harus saya lakukan? Rantai di pintu mengeluarkan suara gemerincing, menopang anak Sanya Ouyang. Dia segera melepaskan kakinya dan menemukan sudut untuk jongkok. Monyet itu membuka pintu, mengerutkan kening dan melirik ke arah anak-anak yang meringkuk, masuk dan menggunakan kakinya untuk mendorong Wang Xiaonian, yang dipukuli hingga pingsan, dan menjadi marah kepada mereka. Siapa yang memukulnya? Keluar. Bagaimana saya bisa keluar untuk memukul seseorang seperti kepala babi? Anak-anak berkerumun, tidak berani memandangnya. Monyet itu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan seorang anak dan ingin memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Sarjana menjatuhkan Yu Lianhua ke tanah dan menghentikannya. Kami akan pindah malam ini. Jangan menimbulkan masalah. Monyet itu melemparkan anak itu ke tanah, dan anak itu terjatuh. Mulutnya terbuka dan dia ingin menangis tetapi tidak berani menangis. Dia sangat menyedihkan. Ketika monyet dan cendekiawan hendak keluar, sebuah suara di antara anak-anak berkata dengan takut-takut yang tergantung di atas akan mati. Cendekiawan itu mendongak dan melihat wajah San Yao yang pucat, bibirnya pucat, dan dia tampak seperti kehilangan kesadaran. Dia buru-buru berkata kepada monyet itu turunkan dia. Dia juga salah satu dari beberapa barang bagus. Jika terjadi sesuatu, kita tetap yang akan kalah. Monyet itu mengeluarkan belati yang disita oleh Sanya Ouyang. Dia memotong tali di tangan Sanya Ouyang, meletakkannya, mengambil semangkuk air lagi, dan berkata kepada anak-anak yang berkumpul beri dia minum air. Jika dia mati,
Saya akan meminta kamu membayarnya. Setelah itu, dia mengikuti sarjana itu dan berjalan keluar. Pria kecil gemuk itu menyentuh batu kecil itu dengan ringan dengan tubuhnya dan berbisik ayo pergi dan menemui San Yaoyang. Cukup baginya untuk berkeliaran begitu lama. Mau kemana? Xiao Shitou merangkak ke arah gadis kecil yang terbaring diam di tanah tak bergerak dengan tangan dan kakinya, dan berseru dengan lembut kakak. Kakak kedua, dia menyingkirkan rambut dari wajah Yu Lianhua untuk melihat penampilannya dengan jelas, mendorong tubuhnya dengan penuh semangat, dan berteriak dengan suara rendah kakak kedua. Mengapa kamu juga ditangkap? Kakak kedua, bangun. Pria kecil gemuk itu sedang menahan air dan hendak memberi makan San Yaoyang. Ketika dia melihat ini, dia segera meletakkan mangkuk air, menghampiri dan menepuk bahu Xiao Shitou, dan berkata bilang, keluargamu sangat beruntung. Kamu kehilangan dua anak sekaligus. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa saudara perempuan keduamu pasti akan menyelamatkanmu? Untunglah alih-alih menyelamatkanmu, dia malah masuk. Aduh, bisakah kita tetap keluar? Ketika San Yaoyang melihat orang-orang jahat itu keluar, dia tidak berpura-pura pingsan. Dia menghibur Xiao Shitou dan berkata, jangan khawatir, adik perempuanmu yang kedua baru saja pingsan. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Begitu dia selesai berbicara, Yu Lianhua berhenti berpura-pura, duduk dari tanah, memandang lebih dari 20 anak dengan ukuran berbeda dengan tenang, dan berkata kepada Xiao Shitou dengan menenangkan tidak apa-apa, aku takut kamu akan takut, jadi aku sengaja ketahuan menemanimu. Xiao Shitou cemas kakak kedua. Jika kamu sudah masuk, siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kita? Orang-orang jahat itu berkata mereka akan mengangkut kita keluar dengan perahu malam ini dan menjual kita ke selatan. Yu Lianhua memberinya ekspresi tenang, memandang San Yaoyang yang terbaring di tanah dengan keringat dingin di wajahnya, dan berkata anak itu sepertinya sedikit tidak sehat, beri dia air dulu. Yu Lianhua mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik lengan bajunya, menuangkan satu tetes cairan batu roh ke dalam mangkuk berisi air. Ia menatap San Yaoyang dan berkata, aku pernah mempelajari ilmu pengobatan. Jika Tuan percaya padaku, silakan minumlah. Ini akan baik untuk tubuhmu. Tanpa ragu-ragu, San Yaoyang langsung meminum seluruh isi mangkuk itu sekaligus memang betul-betul haus. Yu Lianhua kemudian menggunakan sisa air di mangkuk untuk membersihkan luka di pergelangan tangan San Yaoyang, lalu mengoleskan satu tetes cairan batu roh pada lukanya. Setelah itu, ia menyuruh Xiao Shitou merobek dua helai kain dari pakaian dalam San Yaoyang untuk membungkus luka tersebut. San Yaoyang menggerak-gerakkan pergelangan tangannya, tanpa terkejut seraya berkata, tidak sakit lagi. Hebat sekali kemampuanmu. Xiao Shitou menyela dengan bangga. Tentu saja hebat. Kau bahkan belum tahu siapa saudara perempuan kedua ini. Kakak perempuan kedua kami sangat lihai. Dia pernah membantu pangeran daerah mengobati luka-lukanya. Obat yang ada di botol itu juga racikan sendiri oleh kakak perempuan kedua saya. Bahkan ramuan untuk membunuh belalang pun bisa dibuatnya. San Yaoyang memandang Yu Lianhua dengan tatapan takjub, lalu berkata, jadi ramuan pembasmi belalang yang sempat dibeli desa kami musim gugur dulu juga buatan keluargamu? Beruntunglah kami bisa membeli beberapa bungkus ramuan itu, sehingga bisa menanam sayuran untuk persediaan musim dingin. Yu Lianhua mengangguk pelan, lalu bersama adiknya membantu pria itu duduk di sudut ruangan, bersandar pada dinding. Ia berbisik, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Komandan San telah menyusun rencana penyelamatan. Kita akan bertindak ketika para penjahat pulang nanti. Wajah San Yaoyang berseri-seri. Ia menjawab pelan, aku mengerti. Pasti kalian sengaja ditangkap agar bisa menjadi mata-mata di sini, ya? Padahal kamu begitu kuat, tidakkah takut? Aku sendiri awalnya sangat ketakutan saat pertama kali masuk, tapi ayahku berkata, semakin takut kita, semakin harus disembunyikan rasa takut itu. Harus tenang dan mengendalikan diri baru bisa melawan balik. Sayangnya, belatiku direbut para penjahat. Kalau tidak, aku pasti sudah lari sejak lama. Meskipun kau berhasil membuka jendela, belum tentu juga bisa kabur, ujar Xiao Shitou dengan tenang. Pertama, kau tidak kenal lingkungan di sekitar sini. Kau bahkan tidak tahu arah mana yang aman untuk melarikan diri. Bisa-bisa malah masuk ke jalan buntu. Kedua, mustahil para preman itu tidak memasang mata dan telinga di sekitarnya. Begitu keluar, bisa langsung ketahuan. Mendengar itu, San Yaoyang menundukkan kepala dan berkata pelan. Setelah kau jelaskan, barulah aku sadar bahwa aku terlalu gegabah. Aku terlalu cepat menunjukkan kelemahan, sampai-sampai belatiku disita. Aduh sia-sialah penderitaanku sepanjang sore ini. Saat mereka sedang berbicara, seorang pemuda gemuk berbadan pendek mendekat sambil mengerucutkan bibir. Kapan lagi pemerintah datang menyelamatkan kita? Perutku hampir mati kelaparan. Para penjahat itu bahkan tidak ingin membuat kita pingsan karena lapar. Dulu saja mereka tidak memberi obat keringat. Ketiga orang itu saling pandang. Yu Lianhua menghela napas, lalu berkata, sayangnya, sepertinya pemerintah tidak akan datang. Aku ditangkap sebelum sempat melapor ke pemerintah. Wajah lelaki gemuk itu langsung murung. Ia menjerit keras, apa? Jadi tidak ada yang akan datang menyelamatkan kita?
Kami akan dijual ke rumah bordil. Aku tidak mau. Ayah, ibu, yang lainnya juga mendengarkan dengan saksama. Mendengar tangisan lelaki gemuk itu, ekspresi putus asa mulai muncul di wajah mereka. Yu Lianhua berpikir dalam hati benar juga. Kedua orang itu tidak menyadari keanehan. Jika tidak, anak-anak ini pasti sudah lama ketahuan. Bagaimana mungkin seseorang tidak panik atau sedih setelah ditangkap, malah penuh harapan? Jika tidak memberi pengharapan palsu dan tidak menyelamatkan mereka, maka para gangster pasti akan curiga begitu mereka kembali nanti. Tidak diketahui siapa yang mulai menangis lebih dulu di antara anak-anak. Isakan mereka perlahan menyatu. Pria kecil gemuk itu menangis sejenak, lalu bertanya pada Yu Lianhua, "Kakak, apakah kamu membawa sesuatu untuk dimakan? Ayahku pernah bilang, meskipun mati, aku harus jadi saudara yang punya cukup makanan. Ngomong-ngomong, namaku Li Xiaohu. Ayahku adalah seorang agen pedagang di ibu kota. Desa Nanping adalah kampung halaman kami. Ayahku membawa kami pulang untuk sembahyang leluhur. Ternyata ayah anak ini seorang ahli silat. Tak heran jika anaknya penuh jiwa kesatria." Yu Lianhua lalu mengeluarkan sebungkus daging kering dan memberikannya kepada mereka masing-masing. Entah apa yang terjadi nanti, kita butuh tenaga untuk menghadapinya. Saat senja menjelma, para gangster satu persatu kembali. Bos Yin menghitung jumlah orang dan menyadari ada 2 anggotanya yang hilang. Ia menatap saudara-saudaranya dengan tatapan penuh tanda tanya. Lau Wu menjawab dengan ekspresi suram, babi hutan dan macan tutul bertemu di tengah jalan. Mereka ketahuan saat hendak menyerang. Petugas pemerintah sedang patroli di dekat sana. Mereka ditangkap. Bos Yin diam sejenak, lalu berkata pada saudara-saudaranya dengan wajah murung, "Lebih baik kita tidak tinggal lama di sini. Segera pindah tempat." Lau Wu gelisah, tapi target kita terlalu banyak. Banyak anak di sini, dan belum ada kabar dari Yamen yang kembali. Bos Yin lalu berpaling pada seorang pria berpenampilan seperti cendekiawan. "Pergilah cek, apakah gerbong sudah datang? Kita akan berpura-pura sebagai rombongan pengawal. Anak-anak ini kita biarkan pingsan, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Begitu keluar dari gerbang kota, bahaya akan berkurang. Memang risiko tinggi, tapi kalau kita tetap menunggu di sini, khawatir babi hutan itu tidak tahan disiksa dan akhirnya membocorkan rahasia kita. Keputusan pun diambil segera pindah." Seekor monyet besar memimpin beberapa gangster, mengusir anak-anak keluar seperti menggiring domba, sambil mendorong dan meneriakkan makian. Total ada 28 anak, campur laki-laki dan perempuan. Melihat mereka akan dibawa pergi tanpa tahu nasib masa depan dan takkan pernah bertemu orang tua lagi, anak-anak mulai menangis. Takut suara tangisan menarik perhatian warga sekitar, monyet itu mencekik leher salah satu anak yang paling keras menangis sambil mengancam, "Diam! Siapa yang masih menangis, akan kucekik sampai mati." Anak yang dicekik itu wajahnya membiru, matanya melotot. Anak-anak lain ketakutan hingga menutup mulut rapat-rapat, hanya menangis tanpa suara. Monyet itu tersenyum puas, lalu meletakkan anak itu kembali. Tapi dia tidak berani benar-benar membunuhnya. Setiap anak bisa dijual hingga puluhan tael perak. Bos Yin melirik dan berkata, "Malam ini, pembeli akan menunggu tidak jauh dari dermaga. Tugas kita hanyalah mengantarkan barang ke dermaga. Lakukan dengan cerdas. Nasib tahun ini bergantung pada misi ini." Yu Lianhua secara kasar telah mengetahui jumlah gangster dari cerita anak-anak tadi. Ia menyembunyikan diri di tengah kerumunan, menghitung jumlah lawan. Saat ia menyadari bahwa sarjana yang menangkapnya tidak terlihat, alisnya perlahan berkerut. Pedagang manusia ini harus ditumpas sekaligus, jika tidak akan merepotkan. Bos Yin mengedipkan mata pada bawahannya, "Kenapa masih berdiri di sana? Cepat bekerja." Monyet itu dan beberapa gangster menggunakan sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung anak-anak terdekat hingga mereka pingsan satu persatu. Semakin banyak anak yang tak sadarkan diri, sedangkan sarjana belum juga kembali, membuat Yu Lianhua gelisah. Apa yang harus dilakukan? Jika sinyal diberikan sekarang, takutnya sarjana lolos. Tapi jika tidak segera, mereka semua akan pingsan juga. Untungnya, Yu Lianhua dan Xiao Xi berada di barisan belakang. Beberapa anak di depan melakukan perlawanan terakhir, mengganggu pekerjaan monyet dan menunda beberapa waktu. Meski begitu, jumlah anak yang sadar semakin berkurang. Tepat ketika tinggal 5 atau 6 anak yang masih berdiri, sarjana akhirnya datang dari luar, lalu berkata pada Bos Yin, "Siap. Semua sudah siap, bisa dimuat." Para gangster lainnya membungkuk, mengangkat anak-anak yang pingsan, bersiap memasukkannya ke dalam peti. Saat itulah, monyet itu memegang sapu tangan kotor, tersenyum mengecilkan mata, dan perlahan mendekati Yu Lianhua. Yu Lianhua berbisik pada teman-teman di sekelilingnya, "Aku akan hitung sampai 3, kalian jongkok. 1, 2, 3. Saat kata 3 keluar dari mulutnya, Yu Lianhua melepaskan sinyal dari tangannya. Sejenis kembang api monyet terbang yang mengeluarkan suara wi nyaring. Yu Lianhua, Xiao Shitou, San Yaoyang, dan pria gemuk di sampingnya langsung berjongkok sambil memegangi kepala. "Tidak.
Bos Yin menyadari ada yang tidak beres, langsung melempar anak di tangannya, mencabut pisau baja dari pinggang, dan menangkis anak panah yang datang dari luar. Yang lain tidak seberuntung dia. 5 orang monyet yang mendekati Yu Lianhua tertembus panah. Dada mereka berlubang, darah hangat memercik ke wajah Yu Lianhua dan kawan-kawan. Melihat mayat di hadapan mereka, anak-anak itu tak dapat menahan ketakutannya. Wajah pucat pasi. Pria kecil gemuk itu memeluk batu kecil dan menyembunyikan kepalanya dalam pelukan. Seperti burung puyuh ketakutan. Anak panah terus berjatuhan. Semakin banyak gangster yang jatuh. Bos Yin menarik seorang rekannya sebagai tameng, menahan panah yang datang. Namun rekan itu pun tertembus panah di dada, mati dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bos Yin yang licik dan ganas, saudara kelima, serta sarjana mundur perlahan ke dalam rumah. Hanya tersisa 3 dari 18 saudara. Lau mengusap wajahnya, tidak tahu siapa yang tangannya berlumuran darah, tapi seluruh wajahnya dipenuhi darah. Ia menjerit putus asa. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tutup pintu. Sarjana, cek apakah gang di belakang aman. Bos Yin terguncang, hatinya penuh ketakutan. Sarjana itu membuka jendela, melihat keluar dengan hati-hati, lalu melaporkan dengan wajah pucat, Bos, ada penyergapan di belakang. Orang-orang Yamen. Bos Yin menutup mata, lalu membukanya lagi, untung tanganku masih utuh. Ikut aku. Saat itu, para gangster di halaman telah banyak yang tewas atau menyerah. Komandan San melirik putranya, lalu memberi perintah pada para prajurit untuk mendobrak pintu. Lau Wu mengambil busur dan anak panah dari dalam rumah, menatap dengan mata tajam. Ia berkata pada Bos Yin, Bos, ayo pergi. Biarkan aku tarik perhatian mereka. Sialan. Aku rela mati, asalkan bisa membawa beberapa orang bersamaku. Bos Yin memandangnya dalam-dalam, lalu berkata, Lau Wu, aku akan membalaskan dendamu. Ia lalu membawa sarjana itu ke ruang belakang, mengangkat tikar kang dan lapisan papan kayu di bawahnya, menemukan sebuah terowongan gelap. Bos Yin melompat duluan, diikuti oleh sarjana. Karena sebagian anak mengalami cedera dan ada pula yang ketakutan hingga jatuh sakit, Dr. San dari Tong Rentang pun diundang untuk memberikan pengobatan. Tak hanya itu, cucunya yang masih muda juga datang membantu. Cucu kecil ini, bernama Yu Lianhua, dikenal oleh Dr. San karena pernah mencoba menghentikan Xiao Hei di jalanan dan ingin menangkapnya sebagai miliknya. Namun setelah niat buruknya terbongkar, ia dengan tulus memohon maaf. Dr. San telah selesai memeriksa dan merawat beberapa anak lainnya. Anak yang kondisinya paling parah adalah salah satu yang kabarnya terluka saat berusaha melarikan diri. 2 tulang rusuknya retak, untunglah tidak sampai melukai organ dalam. Sementara putra Komandan San, San Yaoyang, hanya mengalami luka ringan. Adapun cedera pada Xiao Shitou dan beberapa temannya tidak terlalu serius karena mereka sempat saling melindungi saat kejadian. Mendengar bahwa Yu Lianhua juga terluka, Dr. San langsung bergegas membawa kotak obatnya. Setelah memeriksa bekas goresan samar di leher Lianhua, dokter itu sedikit terkejut. Meskipun lukanya tidak begitu dalam, hanya kulit yang sedikit terkelupas, ia tetap memeriksa denyut nadi Yu Lianhua dengan teliti. Setelah yakin tidak ada masalah, ia berkata, tidak apa-apa. Oleskan saja obat luka pada goresan di leher itu. Kau pasti masih menyimpan ramuan buatanmu sendiri, kan? Gunakan saja itu, lebih manjur. Perkembangan penyelidikan kasus ini berjalan sangat lancar. Seluruh anggota geng kejam tersebut berhasil ditangkap, kecuali yang tewas tertembak. Bahkan rombongan pembeli gelap di dermaga juga ikut dibekuk. Kasus penculikan besar yang sempat mengguncang Jinwei Mansion akhirnya dapat diselesaikan dengan cepat beberapa tahun berselang. Di Maodong, rakyat dinasti Tang zaman kuno mulai menyebarkan berita dari mulut ke mulut, terutama keluarga-keluarga yang sempat kehilangan anak namun berhasil menemukannya kembali. Mereka memasang plakat doa umur panjang untuk para pejabat daerah dan petugas kesehatan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Namun tak seorang pun menyadari bahwa salah satu gadis berusia 10 tahun ternyata memiliki peran besar dalam penyelesaian kasus ini. Yu Lianhua yang dijuluki pahlawan di antara kaum wanita menolak penghargaan dari hakim daerah. Menurutnya, semua yang ia lakukan hanyalah demi menyelamatkan adik laki-lakinya sendiri. Ia rela memimpin para penjaga mengejar pelaku karena tidak ingin meninggalkan masalah bagi keluarganya. Ia merasa tidak hebat atau mulia seperti yang orang-orang katakan, sehingga ia meminta hakim daerah untuk merahasiakan keterlibatannya. Namun, di kota Fangfang yang jauh dari ibu kota, kabar ini sampai juga di telinganya. Tanpa mempedulikan badai salju yang mengganas, ia nekat melakukan perjalanan jauh dari pusat kota. Ketika tiba di rumah keluarga Yu, tubuhnya hampir membeku dan nyaris berubah menjadi manusia salju. Baru saja melewati gerbang, ia langsung memeriksa putri baptisnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setelah memastikan tidak ada luka sedikit pun, hatinya lega. Namun kelegaan itu berubah menjadi amarah. Ia mulai memarahi Yu Lianhua, sembari menunjukkan betapa dalamnya perhatiannya terhadap sang putri. Yu Lianhua dengan tenang menuangkan secangkir sirup jahe hangat untuk ayah baptisnya.
memastikan ia meminumnya habis, lalu berkata, "Ayah baptis, tahun baru hampir tiba. Jika ayah tidak menemani ibu baptis dan adik laki-lakiku merayakan tahun baru di Beijing, kenapa malah datang ke desa Dongshan? Apakah ada masalah di pelabuhan?" Fang Fangzhen menjawab dengan nada tinggi. "Semua pekerja pelabuhan sedang cuti tahunan, bagaimana bisa terjadi sesuatu? Ibu baptismu sangat khawatir mendengar kabar tentang aksi heroikmu. Kalau aku tidak mencegahnya, dia pasti akan datang sendiri ke sini. Kamu-kamu ini, apa yang harus ayah baptismu katakan lagi padamu? Saat bahaya datang, sudah terlalu terlambat untuk bersembunyi. Lebih baik lakukan saja apa yang harus dilakukan. Aku baru tahu semua ini karena pesan dari Sandatou. Kalau bukan dia yang memberitahuku, ayah baptismu masih belum tahu apa-apa." Yu Lianhua tersenyum tipis, lalu berkata, "Ayah baptis, bukankah aku tidak melakukan hal besar apapun? Semua ini hanya masalah kecil. Mengapa ayah harus repot-repot datang jauh-jauh ke sini dan membuat diri khawatir? Ayah tidak tahu situasi saat itu. Jika pemimpin geng itu lolos, aku khawatir dia akan balas dendam pada kami. Dan Xiao Bai bisa mencium baunya. Jika aku tidak mengikutinya, bagaimana mungkin Komandan San bisa menangkapnya dengan mudah?" Fang Fangzhen ingin mengatakan lebih banyak, tapi Yu Hai, ayah Lianhua, merasa iba pada putrinya dan berkata, "Sudahlah, semuanya telah berakhir. Mengapa masih dibahas lagi? Kamu tidak akan pulang sebelum tahun ini usai, jadi rayakan saja tahun baru bersama kami." Yu Lianhua memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, "Ayah baptis, putri ayah pasti sudah rindu. Begitu bertemu, ayah pasti langsung memberiku pelajaran. Apakah itu berarti ayah tidak menyayangi putri baptis ayah lagi karena sekarang sudah punya adik laki-laki?" Fang Fangzhen segera menenangkan hati rapuh putri baptisnya dengan suara lembut. "Awalnya, ibu baptismu dan aku berencana merayakan upacara 100 hari adikmu di ibu kota, lalu pulang bersama. Tapi siapa yang menyangka Xiaolin tiba-tiba batuk? Semua dokter besar dan kecil di ibu kota sudah mencoba mengobatinya, bahkan dokter istana pun tak mampu. Akhirnya, hanya sirup Sichuan Fritillaria lokuat buatanmu yang berhasil menyembuhkannya. Kamu tidak tahu betapa pahitnya obat yang diresepkan dokter sebelum itu. Rasanya benar-benar tidak enak." Xiaolin menangis saat diminumkan obat itu, bahkan ibu baptismu sampai menitikkan air mata. "Tapi setelah minum sirupmu, rasanya manis dan enak." Yu Lianhua tersenyum dalam hati, tentu saja manis, karena aku tambahkan banyak madu dan gula merah. Ia menduga Xiaolin menderita batuk kerjan, kerang, lokuat, pir Sichuan, serta cairan batu roh yang dimasukkan ke dalam resepnya. Semua memiliki efek menyembuhkan. Jika tidak, bagaimana mungkin obat tanpa diagnosis bisa bekerja? Fang Fangzhen melanjutkan ceritanya, "Kamu belum habiskan 2 botol sirupmu, tapi penyakit Xiaolin sudah hilang. Lalu, pangeran tertua di istana terserang pilek parah, batuk hebat, dan menolak minum obat. Kaisar memohon sisa sirupmu. Konon, setelah meminumnya, batuk pangeran tertua langsung reda. Dokter istana mencoba membuat resep berdasarkan sirupmu, tapi hasilnya tidak seampuh sirup asli." Yu Lianhua mulai khawatir jangan-jangan Kaisar mulai menanyakanku karena ini. Ia tidak tahu kapan obat seperti sirup batuk pertama kali tersebar. Namun jika Kaisar menanyakannya, ia hanya akan bilang bahwa ia sendiri yang menemukan resep itu. Fang Fangzhen melanjutkan, "Setelah Xiaolin sembuh, musim dingin pun tiba. Ibu baptismu takut anak itu akan sakit lagi di jalan. Jadi ia memutuskan untuk pulang ke Tanggu setelah musim semi. Sementara itu, ia menulis surat memintamu datang ke ibu kota untuk merayakan tahun baru bersama kami. Tapi kamu menolak. Aku bilang pada Lianhua, kapan kamu akan pergi ke ibu kota bersama ayah baptismu? Ibu baptismu dan aku ingin memperkenalkanmu pada kerabat dan teman-teman kita." Yu Lianhua menjawab, Tunggu sampai Xiaolin Lin berumur 1 tahun, lalu aku akan pergi ke Beijing untuk ikut serta dalam penangkapan." Ia masih enggan pergi ke Beijing karena tidak suka bergaul dengan orang kaya dan berkuasa. Fang Fangzhen menghitung waktu tersisa kurang dari setengah tahun, lalu mengangguk, "Baiklah, jangan cari alasan lagi saat waktunya tiba." Yu Lianhua tersenyum tipis, lalu berkata, "Bagaimana bisa aku ayah baptis, pasti lapar. Aku akan ke dapur membuat saus siku favorit ayah." Fang Fangzhen tersenyum. "Oke, kudengar keluargamu memelihara babi hutan. Sulit sekali mencarinya di tahun bencana ini." Yu Lianhua menjawab, "Keluarga kami tidak terpengaruh oleh bencana tersebut. Kami percaya pada perkataan seorang peritua berjanggut putih dan memanen tanaman lebih awal. 6 hektar ubi jalar tumbuh besar. Selain itu ada bibit ubi jalar, batang jagung, dedak gandum, dan belalang yang kami simpan. Belalang itu dikeringkan dan digiling jadi bubuk, lalu digunakan sebagai pakan babi dan ayam. Untuk makan malam, selain membuat saus siku babi, Yu Lianhua juga menyajikan saus belalang pedas. Fang Fangzhen sangat menyukainya. Ia makan 5 atau 6 pankek dengan saus belalang sebelum berkata, "Sayangku, kenapa kamu tidak mengirim beberapa botol saus lezat ini ke ibu kota?" Yu Lianhua bertanya heran. "Aku sudah meminta Pangeran Cilik membawakanmu 2 kaleng untuk dicoba.
Tapi ayah tidak menerimanya? Kupikir ayah dan ibu baptismu tidak suka karena dibuat dari belalang. Jadi aku tidak menyebutkannya lagi. Apa? Kamu meminta pangeran yang membawakan kami saus belalang? Mengapa ibu baptismu tidak pernah menyebutkannya? Mungkinkah ibu baptismu tidak menyukainya dan memberikannya kepada pelayan? Tidak. Secara logika, dia pasti akan memberitahuku. Fang Fangzhen tampak bingung. Yu Lianhua memarahi pangeran cilik dalam hati. Lalu berkata, Ayah baptis, jika ayah belum menerimanya, pasti pangeran cilik yang menipumu. Aku sudah jelas-jelas bilang kedua kaleng itu untuk ayah, dan 2 kaleng sisanya untuknya. Dua pria itu terus mendiskusikan keberadaan saus belalang. Sementara itu, Ju Junyang yang berada jauh di ibu kota sedang menikmati saus belalang dengan lahap di bawah tatapan ngeri ibu mertua dan kakak tertuanya. Tiba-tiba hidungnya gatal dan ia bersin keras. Ia berpikir dalam hati, pasti Yu Lianhua sedang membicarakanku. Mungkinkah dia tahu aku menyimpan 2 toples saus belalangnya? Cih, biar saja. Hanya 2 toples. Masih banyak belalang beku di ruang bawah tanahnya. Pelik sekali. Putri Jing menahan rasa muaknya dan bertanya, Yanger, apakah selai belalang ini benar-benar terbuat dari belalang? Apakah akan ada masalah jika kamu memakannya? Ju Junyang mengoleskan saus belalang pedas pada roti kukus putih lembut, lalu menggigitnya dengan lahap. Selir, jangan khawatir. Anakku pernah memakannya lebih dari sekali di desa Dongshan. Tidak ada masalah. Saus ini harum sekali. Selir, saudara, apakah kalian tidak ingin mencicipinya? Putri Jing membayangkan belalang-belalang menyeramkan dan menggelengkan kepala. Melihat betapa nikmatnya makananmu, mengapa aku tidak mau mencicipi sedikit? Ju Junyang ragu sejenak, lalu bertanya pada Pangeran Jing yang tampak serius. Ayah, apakah ayah ingin mencobanya? Pangeran Jing berpikir anak nakal. Akhirnya kau ingat padaku. Aku duduk di sini, menurutmu aku tidak ada? Pangeran Jing adalah sosok yang sangat serius dan penuh martabat. Putra-putranya biasa menghormatinya dengan rasa takut, jarang dekat dengannya. Apalagi putra bungsunya ini, sejak berumur 5 atau 6 tahun, sifatnya berubah drastis, temperamental, dan sering menyakiti orang lain. Pangeran Jing pernah menghukumnya keras, dan sejak itu putra bungsunya membencinya. Biasanya ia menghindar saat melihat ayahnya, atau pura-pura tidak melihat jika tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, di meja makan, Ju Junyang hanya berbicara dengan ibu, Selir, dan kakak tertuanya, mengabaikan keberadaan ayahnya. Hari ini, matahari terbit di barat karena ia berinisiatif menyapanya. Bibi tertua membawa semangkuk gnocchi hangat dari dapur. Sambil melirik adik iparnya, Liu Ziqiang, ia berkata dengan suara lembut namun jelas, Ziqiang, masih banyak gnocchi di dalam panci. Panggil saudara laki-laki dan perempuanmu, biar masing-masing dapat berbagi 1 mangkuk. Nyonya Hu memandang mangkuk di tangan kakak iparnya yang penuh dengan mie buatan tangan dari tepung putih murni. Di atasnya terdapat daun bawang cincang yang digoreng dengan lemak babi hingga harum. Ia tahu bahwa tepung putih ini adalah kiriman dari Yu Lianhua, maka dengan sopan ia berkata, keluarga kami baru saja selesai sarapan. Jadi cukup hanya untuk Lianhua saja. Tidak perlu repot-repot menggunakan tepung putih, sayang sekali. Bibi tertua tersenyum tipis, menjawab, ibu bilang, apapun yang terjadi, tidak boleh ada anak yang kelaparan. Kamu tak usah menolak begitu. Para sepupu juga sudah siap makan. Apakah Lianhua tidak bisa menikmatinya? Lianhua, kamu lapar? Ayo masuk dan makan dulu. Gnocchi dimasak sesuai jumlah anak 7 orang. 1 mangkuk cukup untuk 7 anak kecil. Liu Feiying dan Liu Ziwei yang merasa sudah besar langsung memberikan porsi mereka kepada kakek nenek. Namun setelah sekian lama menunggu dan tanpa hasil, adonan akhirnya hampir dingin. Yu Lianhua akhirnya mengambil 2 mangkuk dari dapur, membagi 7 mangkuk penuh mie menjadi 9,5 mangkuk. Sebagian besar mangkuk porselen kasar milik keluarga Liu sudah cukup untuk mengisi perut. Kedua orang tua dan ketujuh anak duduk mengelilingi meja kang, menikmati gnocchi hangat bersama. Meski gnocchi alahan tidak mengandung telur, teksturnya halus dan rasanya pas di lidah Yu Lianhua. Setelah menghabiskan isi mangkuknya, Yao ingin menuangkan sisa setengah mangkuknya lagi. Namun Yu Lianhua menolak dengan tegas, pertama karena sudah kenyang, kedua karena ia tidak biasa makan dari sisa air liur orang lain. Setelah makan siang sederhana namun hangat, angin dan salju di luar mulai reda. Yu Lianhua memanfaatkan kesempatan itu untuk bersiap pulang. Keluarga Liu tidak memiliki banyak barang untuk diberikan sebagai hadiah, maka Liu Chunjin memberikan 10 kilogram gandum hijau yang tersisa sebagai kenang-kenangan. Ia ingat betul putrinya dan cucunya sangat menyukai bubur dari gandum hijau ini. Setelah pembagian bingkisan tahun baru, malam tahun baru pun tiba. Salju tipis turun hari ini, menciptakan dunia putih seperti giok dan merah jambu. Di dalam rumah, suasana dipenuhi aroma dan kehangatan malam pergantian tahun. Keluarga Yu dan keluarga Liu tetap merayakan malam tahun baru bersama. Makan malam tahun baru tergolong mewah, hidangan dagingnya antara lain ikan asam manis, kepala singa rebus, sandwich tahu isi daging babi rebus, bihun daging babi,
dan irisan daging rebus merah. Hidangan vegetarian meliputi jamur shiitake, bayam kecambah perak, selada saus tiram, tahu mapo, keripik kentang kering, dan kubis cuka. Makanan pokoknya roti kukus putih gemuk yang harum, bahkan tanpa lauk pun nikmat dimakan 2 biji. Di tengah wabah belalang yang melanda, daging dan sayuran langka. Bahkan keluarga kaya di kota sulit menemukan makanan sebanyak ini. Restoran Zen Gourmet Tangguh sampai meluncurkan jamuan malam tahun baru senilai ratusan tael perak. Toko-toko besar membeli sayuran segar dan kentang dari keluarga Yu dengan harga tinggi. Terlebih lagi, sayuran segar di musim dingin serta kentang spesies baru dari barat menjadi daya tarik besar. Orang-orang di kota Tangguh yang suka pamer langsung ramai memesan. Lebih dari 20 meja telah dipesan dalam waktu singkat, dan masih banyak yang belum kebagian tempat, meminta agar disediakan meja tambahan karena koneksi. Namun, bagi rakyat biasa di daerah bencana, hidup tahun ini benar-benar menyedihkan. Bisa makan tepung terigu saja sudah dianggap enak. Banyak yang hanya bisa makan pankek gandum utuh. Soal daging, apalagi siapa yang mampu? Di sebagian besar keluarga, semua berkumpul dengan gembira, memegang pankek gandum dan sup asin, mengakhiri makan malam tahun baru dengan tergesa-gesa. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Ketika sekelompok pedagang manusia mengunci pintu dan keluar, Xiao Shitou, yang selama ini tidak menonjolkan diri di antara kerumunan, berdiri, berjalan ke tempat San Yao yang digantung, mengangkat tangannya dan menopang telapak kakinya. Dengan cara ini, tekanan pada tangan San Yao yang jauh lebih sedikit. Dia menundukkan kepalanya dan menatap anak laki-laki kurus di kakinya. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun dan bertubuh kecil, tetapi wajahnya memerah dan berusaha menopang berat badannya. San Yao yang sangat tersentuh dan berkata kepadanya terima kasih, kamu tidak dapat mendukung saya. Jangan sia-siakan usahamu, kamu berhasil memecahkan jendela, dan semua orang mendapat manfaatnya. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menanggung hukumannya sendiri. Itu terlalu tidak adil. Tidak masalah, aku akan melakukan yang terbaik, dan aku yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita segera. Mari kita bertahan bersama. Tubuh Shito kecil telah diberi nutrisi oleh air batu roh selama 2 tahun. Meskipun ukurannya kecil, ia lebih kuat dari anak-anak biasa. Pria kecil gemuk itu menyeka hidung dan air matanya, berdiri, mendekati Xiao Shitou, mengacungkannya, dan berkata kalian semua baik-baik saja. Saya, Liu Xiaohu, mengagumi orang-orang yang paling setia. Saya di sini untuk membantu Anda juga. Dia setengah kepala lebih tinggi dari batu kecil dan bisa menyentuh kaki San Yaoyang tanpa mengangkat tangannya. Dia